Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan penjaga kabar kuburan. Pagi yang mendung dan ini agak panas. Saya terinspirasi sekali oleh satu tema karakter kepribadian seseorang dan politik identitas. Mengapa saya harus berbicara seperti itu dan tiba-tiba saya harus menggunakan satu identitas, mengenakan dasi, mengenakan peci NU, dan yang ada di depan saya ini adalah tanaman-tanaman, pohon-pepohonan dari berbagai karakter pohon, dan ada bunga, orang menyebut bunga air mata pengantin atau apalah, itu terserah orang mau menyebut. Tetapi yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana satu karakter bangsa itu harus dibangun melalui politik identitas. Jadi kalau ada politik identitas yang selama ini orang meributkan dan diidentikan sebagai sesuatu yang jelek, ya kalau politik identitas itu dengan menjual ayat dan mayat seperti yang pernah berlangsung pada pemilihan gubernur DKI dulu. Bagaimana Anies Baswedan terpilih bisa mengalahkan Ahok dengan isu-isu agama. Itu politik identitas yang tentu saja haram hukumnya kalau kaitannya dengan bagaimana politik identitas yang mestinya dibangun oleh bangsa Indonesia sejak zaman dulu itu menggunakan satu strategi mengokohkan kepribadian bangsa. Seperti halnya Bung Karno itu dulu menggunakan politik identitas peci, ya, peci yang itu dulu menjadi khas pakaian nasional, identitas nasional kebangsaan, dan itu yang mengapa sampai sekarang yang menggunakan peci itu adalah kebanyakan itu orang-orang NU yang memiliki slogan Hubbul Waton Minal Iman. Itu politik identitas. Nah, pagi hari ini tiba-tiba saja saya mendapat satu kiriman video yang luar biasa menginspirasi dari Ketua Suriah NU Klaten, mengisahkan wala khaufun alaihim wala yahzanun. Jadi latar belakang turunnya ayat itu adalah ketika Nabi Muhammad akan menghadapi Abu Jahal karena oleh orang Nasrani itu dilapori bahwa betulkah kamu wahai Muhammad Rasulullah gitu, Nasrani ini baru saja dirampok hartanya habis-habisan oleh Abu Jahal, tokoh preman di kota Mekah yang luar biasa bengisnya. Rasulullah dengan tegas, dengan berani, tapi juga dengan lemah lembut mendatangi Abu Jahal agar harta benda yang dirampok punya Nasrani itu dikembalikan. Ternyata betul bisa dikembalikan. Dan mengapa itu Abu Jahal yang sangar, yang ganas itu kok luluh? Karena dia melihat di kiri kanan Nabi Muhammad itu ada harimau yang siap menerkam. Jadi wala khaufun alaihim wala yahzanun itu inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah memberikan pertolongan karena di kiri kanan malaikatnya itu nahnu auliya Allah, dan ada kedua malaikat yang siap menerkam Abu Jahal. Itu malaikat yang dilihat oleh Abu Jahal berupa harimau di kiri kanan Nabi Muhammad siap menerkam, sehingga orang Nasrani ini meyakini bahwa Muhammad itu memang betul Rasulullah, bersikap tegas kepada Abu Jahal. Ini kaitan dengan ayat lain yang kemarin saya sudah bercerita, Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Jadi ayat yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu bersikap tegas. Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya itu bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Nah, dalam konteks ini sebenarnya Nabi Muhammad itu bersikap tegas, ya kan, Abu Jahal dihadapi sendiri, bersikap keras, tegas gitu. Dan Abu Jahal, ayat inilah yang kemudian min athari sujud itu yang dijadikan politik identitas oleh kaum yang anti peci. Jelas dia tidak senang dengan peci yang identitas nasional. Dia menggunakan identitas bagaimana politik identitas yang dipakai adalah politik
budaya orang Arab itu yang dipakai, seakan-akan ini budaya Nabi Muhammad gitu kan. Abu Jahal saja pakai jubah ya kan. Nabi Muhammad memang juga pakai jubah, tapi itu kan budaya. Nah, itulah politik identitas yang oleh kaum, terutama kaum radikal yang ada di Indonesia ini sedang dibangun. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Yang dipakai identitas oleh kaum garis keras, kaum radikal itu rukangan sujada dengan jidat yang hitam itu sebagai bekas tanda sujud. Ini yang cobalah ayat ini senantiasa didoktrinkan pengikut Muhammad itu bersikap keras kepada kaum kafir, dan di wajahnya ada tanda sujud, rukangan sujada itu kemudian diidentikan dengan jidat hitam. Itu politik identitas awal untuk kemudian pada saatnya ini yang saya lihat jelas itu ada pada Egy Sujana. Ya, Egy Sujana, tolong, saya kenal Anda itu sudah hampir 40 tahun yang lalu ya, ketika Anda dengan doktrinnya udkhulu fis silmi kafah, lalu membangun politik identitas jidat hitam sampai sekarang ya kan. Itu saya yakin dasarnya kan ayat itu ya kan, ditafsiri seperti itu. Kalau memang ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar itu ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada itu sebagai politik identitas ya, itu pastikanlah bahwa tidak, ternyata kiai-kiai, ulama-ulama yang alim, yang dia hafal Al-Quran, dia tidak menggunakan politik identitas dengan membuat hitam jidatnya. Itu hanya penafsiran dari kaum yang jelas membangun sebuah politik identitas untuk membedakan in group dan out group. Untuk khulufis silmi kafah, yang sudah hijrah itulah yang identitasnya orang yang sudah masuk Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah itu saja yang senantiasa didoktrinkan oleh ente ya. Ini saya menegasi lagi kepada Egy Sujana ya. Egy Sujana, tolong, bunga ini adalah juga sebuah politik identitas kalau ente ingin tahu ya. Bunga ini adalah juga politik identitas, bagaimana sebuah kembang yang ini orang sudah mengasosiasikan sebagai air mata pengantin itu ya air mata kebahagiaan itu kan. Air mata pengantin itu ya air mata kebahagiaan, itu identitas itu ya, itu identitas yang disimbolkan dengan bunga semacam ini. Sehingga kalau saya ingin tegaskan lagi, ayo identitas berdasi itu dulu diharamkan orang berdasi karena pada saat itu dibutuhkan untuk identitas berdasi itu agar tumbuh. Ketika yang berdasi itu adalah orang-orang Belanda yang harus diperangi, identik dengan orang kafir, itu diharamkan pada saat itu. Tetapi oke lah, kalau sekarang ente mengidentitaskan dirinya itu berhijrah itu sudah dengan jidat hitam bagi kaum laki-laki, ya tolong dikoreksi itu pemikiran-pemikiran seperti itu. Pahamilah setiap ayat dalam konteks yang lebih luas. Dan penjaga kabar kuburan hanya ingin mengingatkan lagi informasi-informasi yang terkubur, dan semoga kita kaya dengan banyak identitas, tetapi harus ditetapkan, digunakan dengan cara yang tepat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.